Oke, kita mulai kuliah aja. Mahasiswanya nggak ada. Ini kuliah paling keren tanpa mahasiswa. Oke, saya akan share screen aja. Jadi kuliah hari ini kuliah mikroprosesor. Ini saya tutup dulu semua yang nggak butuh-butuh lah. Oke, kita akan kuliah mikroprosesor. Saya masuk ke dashboard. Eh, saya akan masuk ke kuliah mikroprosesor ini. Saya akan coba masuk ke kuliah yang agak susah sih sebenarnya, tapi nanti gak kepaksa saya posting aja ke mahasiswanya supaya lihat rekamannya aja. Oke, jadi ini udah saya bahas kernel Linux, OpenWRT udah, membuat kernel modul agak susah buat didemokan karena harus di-compile. Nah, kita akan coba masuk ke scheduler, sistem operasi sama pengaturan memori scheduler I/O ini ya. Monitoring kerja sistem operasi udah, benchmark belum. Oke. Saya akan masuk ke sini, pengaturan scheduler sistem operasi. Nah, pada dasarnya kalau kita bisa lihat sistem operasi paling gampang sih buat ngelihatnya ini aja, pakai PS ini. Ini saya dari rumah, jadi minta maaf kalau ada. Soalnya tadi ke kampus jam 8 masih ditutup. La ilaha illallah. Jadi top aja paling gampang, top. Nah, kita bisa ngelihat di pakai top ini kita bisa lihat programnya apa yang lagi jalan, ngambil memori berapa, prioritasnya kayak gimana, bisa kelihatan semua pakai top. Kemudian dengan top ini juga kita bisa lihat memorinya ada berapa, swapnya ada berapa, yang free berapa, yang kepake berapa, kelihatan semua dengan top. Gitu ya. Nah, ini ada proses penjadwalan sih sebenarnya di sini. Waduh, maaf ya. Ini lagi rame nih urusannya. Ini ada proses penjadwalan kapan program ini jalan, kapan program ini jalan, kapan program ini jalan, dan itu dijadwalkan sama si sistem operasi. Jadwal ini bisa kita rubah-rubah, bisa kita atur. Misalnya kita pengen program ini dapat prioritas lebih tinggi dari yang lain, kita bisa rubah semua. Jadi penjadwalan ini penting karena ini mengatur sistem operasi yang sumber dayanya terbatas bisa dipakainya seperti apa. Kira-kira kayak gitulah cara berpikirnya. Oke. Kalau itu sistem operasi, memori, prosesor. Nanti memori dan hard disk dan sebagainya juga ada proses schedulingnya juga. Oke. Sekarang saya akan, jadi kuliah hari ini lebih ke arah situ dan juga ke arah cara benchmarkingnya. Oke. Jadi 3 modul sekaligus saya akan coba bahas dalam 1 hari. Minggu depan UTS. Mudah-mudahan nanti mahasiswanya bisa ngerjain UTS-nya dengan baik dan benar. Oke, kita lihat parameternya default. Ini kita masuk ke ininya ya. Nah, parameter dari kernelnya kita bisa ngelihat dengan sys control -A. Kita bisa lihat parameter kernelnya. Ini dia parameternya dia semua. Oke. Ini di komputer yang bukan saya siapa. Ini kalau kita lihat tahun 2012 saya ngerjainnya. Sekarang udah 2022. Jadi 10 tahun yang lalu ini saya ambil. Jadi saya ambil, coba kita lihat. Kita bisa ngerjain lagi yang sekarang kondisinya sudo dulu. Sys control -A. Kalau mau enak more. Jadi kita bisa lihat ini ada device di ROH. Oh, ini semuanya dapatnya, ini yang kita lihat kernelnya doang harusnya. Grab kernel terus more. Oke. Ini kernelnya aja kita bisa lihat. Ini parameternya dia. Sebagian tidak berhubungan dengan scheduling, sebagian lagi ada yang berhubungan sama scheduling. Coba kita lihat. Ini kayak tipe sistem operasi, ada versi apa segala macam. Oke.
Nah, ini schedule-nya dia. Schedule-nya di sini dia. Oke. Ini schedule-schedule-nya yang ada tulisan sket itu schedule semua, dan itu yang menentukan bagaimana penjadwalan penggunaan prosesor dan sebagainya di situ. Oke. Jadi itu dia. Nah, ini kelihatan tahun 2002 sekarang. Kalau yang tadi 2012. Parah banget. Oke. Nah, mudah-mudahan jalan dengan baik. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Jadi kira-kira parameter defaultnya kayak gini. Oke. Sekarang kernel schedule itu apa sih? Kita coba masuk kernel scheduling. Oke. Bentar, ini saya harus monitoring. Stop share dulu. Saya akan buka chatting. Kalau ada mahasiswa yang masuk pengen nanya, jadi saya bisa bereaksi. Oke. Schedule itu apa? Jadi di kernel sistem operasi yang kita pakai itu dia harus melakukan multitasking. Jadi banyak aplikasi dijalankan bersamaan di satu komputer. Konsekuensinya biar setiap proses bisa berjalan adalah dia harus bergantian. Oke. Supaya jadi sekian milisecond ini yang make, sekian milisecond ini yang make dan sebagainya. Oke. Jadi karena scheduling terjadi, schedule berjalan dalam thread dan dibangun oleh interupsi waktu kernel thread lain dan sistem call. Jadi yang membangun jadwal adalah interupsi, terus ada kernel thread, ada sistem call. Ini yang ngatur jadwalnya nanti, ini yang bikin gara-gara. Terutama nanti kalau dia nggak ada apa-apa, nggak ada sistem call dan sebagainya, biasanya interupsi aja yang bikin ngatur jadwalnya. Oke. Di sini ada beberapa parameter di kernel schedule, ada minimum time slice, berapa waktu minimum yang boleh dipakai oleh sebuah task, job, kerjaan, berapa maximum time slice, nilai rata-rata time slice, ini antara dipakai antara minimum dan maksimum biasanya. Semakin panjang time slice akan semakin efisien. Oke. Karena ini bagus terutama untuk server kalau time slice-nya panjang. Nah, ini ada prioritas. Oke. Nilai defaultnya 25. Jika nilai tinggi digunakan nice untuk prioritas statik. Oke. Nilai direndahkan dan sebagainya. Ada juga maksimum sleep average, berapa besar satu job atau satu kerjaan akan sleep, tidur sebelum diaktifkan. Terus ada lagi starvation limit. Dengan mengurangi nilai ini akan melukai interaktivitas karena nilai akan lebih sering merelakan CPU time. Jadi kalau kita starvation limitnya dikurangin, dia tidak bereaksi. Kalau kita klik atau apa segala macam, dia diem. Nah, ini masalah nih. Oke. Jadi kira-kira parameternya yang ini. Minimum, maksimum, rata-rata, prioritas, sleep, sama starvation. Oke. Ini akan menentukan seberapa waktu yang dialokasikan untuk satu kerjaan. Oke, beres ya. Jadi ada minimum, maksimum, rata-rata, prioritas, sleep, sama starvation. Ini yang akan dimainkan. Nah, scheduler sendiri ada beberapa jenis scheduling. Oke. Ada SMP scheduling antara beberapa prosesor. Ada yang hyperthread atau symmetric multi-thread scheduling, SMT. Ada yang non-uniform memory access, artinya scheduler akan berjalan di image single system yang tersebar di beberapa node. Ini node-nya bukan satu, secara fisik beberapa. Ada yang soft real-time scheduling,
Ini biasanya dipakai kalau kita pakai sistem operasi yang harus real time. Artinya ini terutama kalau di robot, di pabrik-pabrik segala macam yang harus cepat banget. Kalau diklik ini langsung bereaksi. Misalnya mobil atau pesawat terbang. Pesawat terbang kalau dikontrol oleh komputer, dia harus pakai real time scheduling. Komputernya harus real time. Jadi kalau nggak ya bayangin kapalnya kena angin dan bakal terguling nih kapalnya. Dia harus bereaksi supaya bisa mengatasi angin tadi. Dan itu prosesnya harus real time banget. Dan teknik-teknik real time ini biasanya dipakai di kontrol-kontrol yang kecepatan yang harus bereaksi cepat ya. Bisa pesawat terbang, bisa robot, bisa rudal, bisa missile dan sebagainya, itu rata-rata pakai real time scheduling semua. Oke. Jadi ada beberapa teknik scheduling. Kalau kita lihat source code, ada beberapa di source code sendiri ada beberapa folder, memori scheduling sendiri biasanya ada di sini ya, di dalam kernel ini. Oke. Kalau memori, kita mainan memori adanya di Memory Management Code. Cuman kalau nanti scheduling rata-rata ada di kernel sini sih. Nah, kita perlu bedain antara program, proses thread, CPU bound thread sama IO bound thread. Oke. Program adalah program yang kita kenal ya. Bisa Word, bisa Excel, bisa browser, bisa apalah. Itu semua program. Oke. Kalau proses adalah program yang lagi berjalan. Jadi proses ini adalah program yang lagi berjalan. Belum tentu semua program itu di load. Kadang-kadang ada 1-2 perintah yang lagi di load. Nah itu proses yang lagi berjalan. Contoh, kalau kita PSAX kayak gini, nah ini program yang lagi jalannya nih. Ini programnya ya, programnya. Oke. Top. Nah ini bisa kelihatan program yang lagi jalan apa nih, program. Oke. Cuman kita nggak bisa lihat prosesnya di dalam banget soalnya. Jadi kita cuma bisa lihat programnya aja, dia lagi jalan, yang dipakai memorinya berapa, dan kelihatan dia gerak nih, naik turun ya. Ini topnya naik turun. Jadi kelihatan urutan bereaksinya kapan segala macam, kelihatan dari program yang berjalan tadi. Jadi kira-kira itu program. Prosesnya nggak bisa kita lihat. Biasanya kita ngelihat sebagai dalam thread. Nah, thread ini kelihatan sebenarnya di sini. Nah, ini threadnya. Ada program ID segala macam. Ini threadnya kelihatan. Contohnya ini nih, Chrome. Chrome ada 3. Chrome programnya cuma 1 sih. Cuma dia ada 3 thread tadi. Ini ada threadnya berjalan sekaligus beberapa. Oke, dari satu Chrome. Jadi itu. Oke. Thread adalah sebuah proses dapat memiliki beberapa thread eksekusi yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Jadi tadi contohnya Chrome, dia punya 3 thread sekaligus jalan. Jadi supaya dia bisa beroperasi, dia tidak cuma satu yang jalankan, tapi beberapa sekaligus. Nah, ada yang thread yang akan memakan waktu CPU, ada ini CPU bound thread adalah thread yang akan menghabiskan waktunya dengan prosesor, terutama kalau dia harus menghitung dan sebagainya, itu adalah CPU bound thread. Ada thread yang akan menghabiskan waktunya dengan input output. Jadi misalnya kita lagi transfer file, kita lagi nonton video ke hard disk dan sebagainya, dia akan sangat main dengan I/O, input output. Oke, ini kebayang ya. Jadi ada program, ada proses, ada thread yang banyak ngabisin prosesor, ada thread yang banyak ngabisin hard disk atau input output. Oke. Nah, pada saat kita melakukan scheduling, ada beberapa isu besar, ada efisiensi, ada interaktivitas, ada fairness sama starvation. Oke, kita bahas satu-satu. Efisiensi adalah scheduling harus berusaha untuk sebanyak mungkin pekerjaan diselesaikan. Semakin banyak pekerjaan diselesaikan dalam satu waktu, dia akan makin efisien. Jadi kalau ada satu kerjaan lagi jalan, sebaiknya jangan dipindahin ke job lain.
sebisa mungkin job itu selesai baru pindah. Tapi kadang-kadang kan kita harus ngurut ya, harus bergantian. Dan pindah itu namanya switching. Dan ini akan ngasih penalti yang cukup besar buat job-job yang lagi berjalan. Kalau sampai terjadi banyak sekali switching, pindah-pindah, oke, 1 detik ini yang jalan, 1 detik kemudian ini yang jalan. Dibandingkan dia harus jalan selama 1 menit, dia semua yang nguasain prosesor, daripada tiap 1 detik pindah, mendingan 1 menit sekalian. Cuman yang lain jadi bengong, diem. Jadi kita, soalnya tiap kali pindah, itu ada proses untuk masukin ke stack, segala macam. Jadi ada proses pindah. Jadi proses pindah itu akan ngabisin waktu. Kalau proses pindahnya terlalu banyak, dia jadi tidak efisien. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Itu efisiensi. Konsekuensi dari efisiensi adalah interaktivitas. Kalau kita pengen responsnya cepat, mau nggak mau tidak efisien. Jadi misalnya, ini ada mouse, ini kayak saya ada mouse, ada keyboard dan sebagainya. Keyboard dan mouse itu akan menginterupsi kerjaan yang lagi berjalan. Jadi kalau ada keyboard masuk atau mouse masuk, kita lagi ngitung apa segala macam, hitungan tadi harus diemin dulu, baru bisa masuk. Oke? Jadi itu interaktivitas akan dikorbankan kalau harus efisien, gitu ya. Semakin interaktif, semakin tidak efisien. Dan ini akan kerasa banget kalau misalnya, kalau saya udah pernah sering sih kayak gitu ya. Misalnya gini, ini komputer lama nggak kita pegang, dia lagi operasional, lagi ngitung apa segala macam, nggak dipegang. Pas kita pegang mouse-nya kita gerak-gerakin, kenapa mouse-nya nggak bergerak langsung ya? Jadi pada saat dia bengong, diem, si program buat menangani mouse prioritasnya diturunkan. Prioritas prosesor, karena tiap kali dikasih giliran buat pakai prosesor, kok nggak dipakai, diem aja, ya udah gua turunin aja prioritasnya. Jadi mouse keyboard nggak diprioritasin lagi, prioritas semuanya dipakai ke program yang lagi pakai prosesor. Dan ini akibatnya kalau mouse-nya diklik dan sebagainya, responsnya jadi lebih lambat. Oke. Terus masalah fairness sama starvation. Tugas, job, harus ditanganin secara adil, fair. Kalau sampai terjadi starvation, dia kelaparan, tidak dapat jadwal buat pakai prosesor dalam jangka waktu cukup lama, karena ada prioritas yang lain, jadi kita perlu mengatur supaya prosesor itu adil, fair, dan tidak ada thread yang starve, lapar. Oke, jadi tidak ada thread yang lapar atau starve. Harus bisa ngakalin scheduler agar ngasih prioritas CPU yang seadil-adilnya. Adil dalam arti kalau memang dia nggak butuh, nggak usah dikasih. Tapi kalau dia butuh harus ada. Nah, pusing kepala dulu. Nah, kita perlu melakukan tuning scheduler, tuning dari performance dari scheduler. Oke. Ada tuning seru banget di sini. Saya udah lama nggak melakukan tuning kayak gini. 12-an tahun yang lalu. Tapi kita coba ya. Mudah-mudahan saya masih ingat. Ada beberapa algoritma, ada ON, ada O1. Oke. Ada Linux Scheduler Legacy yang tua, tidak efisien. Algoritma waktu eksekusi berkembang secara linear saat input size berkembang. Ada Linux Scheduler baru ditulis oleh Ingo Molnar, berusaha untuk membuat konstanta batas atas untuk algoritma running time dari algoritma, menjamin untuk selesai pada waktu tertentu berapapun besarnya input. Jadi ini lebih dynamic ya. Oke. Di algoritma yang O1 ini, setiap CPU dialokasikan satu primitif yang disebut run queue berisi 2 array priority. Semua task akan dimulai dengan active priority array. Jika mereka selesai dalam time slice-nya, mereka akan dipindah ke expired priority array. Jika tidak ada task yang prioritas array, maka swap ditukar. Hanya satu task yang dapat modifikasi CPU run queue satu ke waktu. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita perlu calculating time slice supaya ini kalau kita makanya static ya, tidak dynamic.
Ada juga caranya kita hitung waktu tunggu di antrian dan kita bisa ngatur jadwal. Oke. Nah, sekarang kita akan coba, ini beres ya. Ini schedule. Sekarang kita akan coba tuning. Yang namanya tuning itu seperti apa? Tuning kernel scheduler. Perilaku default kernel Linux biasanya tidak optimal karena sulit untuk mengatasi jenis pekerjaan atau beban yang dikerjakan pada sistem operasi. Karena itu, Unix memberikan parameter yang dapat mengubah alokasi sumber daya, resource. Parameter kernel tuning adalah spesifik adanya di Unix atau Linux. Ini nggak ada di Windows. Administrator sistem bertanggung jawab untuk menentukan jenis target pekerjaan dan beban pekerjaan untuk mesin untuk memantau apakah terjadi perubahan dari waktu ke waktu, kira-kira gitu. Cara kalau mau ngelihat, kita bisa pakai sys control -A, ini hasilnya, dan ini adalah parameternya dia. Oke. Ada minimum granularity dalam nanosecond, kemudian latency nanosecond, wake up, scaling, migration cost. Ini buat switching tadi ya. Switching cost, time average, share window, migration, real time period dalam microsecond, real time runtime microsecond, dan sebagainya. Oke. Jika ingin kita dapetin satu nilai, satu variabel, kita bisa ngelihat yang ini. Atau hanya VM doang kelihatan semua. Coba kita lihat ini ya. Syscontrol swappiness. Ini seru nih swappiness sih sebenarnya. Lihat layar. Ini 60. Nah, ini bisa dinaikin, bisa diturunin. Kalau nggak salah, ini swappiness adalah seberapa dahsyatnya dia akan pakai swap. Jadi kalau besar, angkanya besar, kalau nggak salah nih ya, saya lupa ingat. Kalau semakin besar, semakin probabilitas sistem operasi untuk memakai swap semakin tinggi. Swap adalah hard disk yang kita pakai sebagai memori, gitu ya. Bayangkan kalau angkanya besar, jadi sistem operasi akan cenderung memakai hard disk sebagai memori. Konsekuensi yang terjadi adalah dia semakin lemot, semakin lambat. Jadi kita ngaturnya di sini, swappiness ini. Oke. Kalau kita mau ngelihat semua, kita bisa lihat kayak gini. Shift Control VM. Ini semua keluar. Wih, keluar semua. Oke. Oke, ini virtual memory sih. Lebih ke virtual memory, bukan ke kernel schedule-nya. Oke. Cara ngesetnya adalah seperti ini. Syscontrol -W itu write. Oke. Variabelnya apa, nilainya apa. Contoh, net IPv6 conf all forwarding 1. Kalau true false, 1 berarti ya benar atau true. Kalau 0 berarti salah, false. Oke. Untuk lebih jelasnya cara pakai syscontrol bisa dilihat di man syscontrol. Nah, ini buat cara makainya ya. Kalau lihat parameternya apa aja, ini parameternya dari mana? Bisa dilihat di sini sih. Sys kernel. Nah, ini udah mulai masuk nih. Nah, ini kernel scheduling apa? Oke. Coba CFS bandwidth slice. Ini harus kita more aja ya. More. Nah, kita bisa lihat. Jadi bentuknya file text. Oke. Ada di folder proxies, processor system kernel. Kemudian kita masukin ke parameternya dia, dan ini bentuknya file text biasa. Jadi semua ini sebetulnya bentuknya file text biasa, ada di proxies kernel. Oke. Kalau kita mau ngerubah, kita bisa pakai perintah echo ini buat ngerubah. Yang perlu kita perhatikan, jika file proxies read only, maka kita tidak bisa merubah menggunakan syscontrol ini. Jadi harus pastikan dia read write. Oke.
Kita juga bisa ngerubah syscontrol itu dengan ngedit sys.conf, syscontrol.conf. Kita bisa edit juga supaya tiap kali booting dia langsung berubah konfigurasinya. Jadi bisa pakai syscontrol.conf, bisa pakai perintah kayak gini buat ngerubahnya. Jadi bebas sih, semuanya bisa. Jadi bisa kayak gini, bisa kayak gini. Coba kita bisa, yang tadi kan itu net ya, sysnet IPv6. Nah ini parameter IPv6-nya ada di mana? Oke, misalnya ini kalau yang di sini kan IPv6 conf all forwarding 1. Jadi conf all forwarding isinya berapa? Coba kita lihat. Oh iya udah more. Ini 0 kalau di sini. Ini 0. Sementara kalau di sini 1. Jadi kalau di syscontrol.conf cara nulisnya adalah pakai titik sama dengan berapa. Kalau kenyataannya di foldernya sebetulnya ada depannya ada kata-kata proxys, kemudian baru folder dan filenya. Oke. Dan ujungnya filenya harus diisi dengan nilai parameter yang kita mau. Jadi bentuknya cuma kayak gini doang. Oke, beres. Kalau pengen nge-reload, -P di reload. Nah, sekarang contoh tuning kernel kalau kita menjalankan Oracle 9i gitu ya. Ini syscontrolnya bisa kita rubah seperti ini, bahwa IP versi 4 nggak bisa di forward, jadi dia nggak bisa berfungsi sebagai router. Kemudian filternya 1, port range-nya ini dibuka 1024 sampai 65.000. Kemudian sys request 1. Nah, di sini pakai hitungan di sini sekarang. Hitungannya pening kepala. Jadi harus dihitung-hitung kita. Ada SAM-SL, SAM-NS, SEMO, SMIS, dan sebagainya. Ini dihitung. Dari hitungan itu kita tahu ini sekian apa sekalian. Ya, ini masukin angkanya di situ. Oke. Jadi ini SAMNI 300, SAM-NS maximum number of semaphore per identifier segini. Kemudian PM segini. Oke. Ini bisa dilihat juga di Oracle Installation Guide. Ini harus di set berapa. Jadi cara ngesetnya seperti ini banget sih. Oke. Ini kalau yang ini adalah file maksimumnya. Berapa banyak file yang bisa dibuka lah kira-kira segini. Nah, ini bisa dilihat di sini. Oke, coba kita lihat ya. Kernel more. Kita lihat schedule. Ini dia. Nih. Wow, gede banget ya. Ini gede banget. SMA sama Max-nya segini. Ini gede banget. Parah. Hancur-hancuran dia. Oke. Jadi ini pada dasarnya nggak ada batas sih. Oke, jadi ini kira-kira ini yang tadi cara batasin memori sih ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat lagi scheduler. Jadi kira-kira kayak gitu. Coba kalau nggak salah ada teknik yang lebih gampang sih. Oke, ini tuning kernel. Nah, sekarang CFS. Completely fair scheduler. Bagaimana kita mencun CFS ini. Completely fair scheduler.
Dalam Confidity Sphere Sculpture ada beberapa parameter yang dimainkan. Itu ada minimum granularity. Jadi seberapa presisi kita mau ngatur dalam nanosecond. Oke. Latensinya berapa? Supaya fair buat semua job yang ada di run queue. Terus wake up-nya berapa? Kemampuan sebuah job atau task untuk wake up, bangun, untuk ngisi task yang lagi jalan. Semakin kecil nilainya, kalau angkanya makin mudah sebuah task untuk memaksa untuk ngisi task yang kosong yang lagi jalan. Oke. Kalau latency adalah semua task di run queue digaransi akan jalan minimal 1 kali dalam periode latency ini. Kira-kira kayak gitu. Nah, coba kita lihat nih ya. Ada 3 ini. Granularity, wake up, sama latency. Oke, ini dimainin-mainin aja. Nah, sekarang kita coba lihat. Skip ya. Ini nggak usah lah. Nah, ini slice granularity-nya nggak ada ya. Coba lihat. Minimum granularity nggak ada. Ada cuma deadline period, minimum maksimum, tapi granularity-nya nggak ada. Ya udah, kita harus kerja dengan apa adanya. Pada dasarnya kita mainin di sini sih. Nih. Oke, jadi kita mainin ini supaya bisa ngatur jadwal. Oke. Udah kira-kira kayak gitu. Jadi ngatur jadwalnya kayak gitu. Saran saya sih, kalau mau gombal banget ya, dimainin ekstrim sih. Kalau mau gombal, lihat efeknya dimainin ekstrim. Atau caranya kita jalani satu proses, satu kerjaan. Misalnya kita bikin program, bikin loop aja, for loop aja. Kemudian kita coba jalankan. Kemudian kita rubah mainan ininya, dirubah. Dari situ kita bisa dapat feeling. Kira-kira kalau ini kayak gini, efeknya kayak gimana, ini kayak gini, kayak gimana. Kira-kira kayak gitu sih mainannya. Terus ya. Oke, udah. Teori lengkap. Teori lengkapnya setelah nggak apa-apa coba. Udah lama saya bikinnya, udah lupa ya. Udah lama banget. Oh, ini yang tadi udah, tujuannya udah. Oh, ini mah sama aja. Oke, kira-kira seperti itu untuk scheduler ya. Oke, sekarang kita masuk ke prosesor. Prosesor tadi cuma itu aja ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke ini, ke hard disk sama jaringan. Oke, ini banyaknya hard disk sih, bukan jaringan sih. Ini ada I/O scheduling control, bagaimana operasi input-output akan dikirim ke hard disk storage. Oke, Linux memberikan beberapa algoritma I/O disebut elevator yang cocok untuk berbagai beban kerja. Jadi tergantung bebannya seperti apa, ada beberapa algoritma yang bisa dipakai. Oke. Elevator dapat bantu untuk mengurangi operasi seek pencarian dalam memprioritaskan permohonan I/O dan memastikan hubungan permohonan I/O
dilakukan sebelum deadline yang diberikan. Oke. Memilih I/O elevator yang baik tidak hanya tergantung pada beban kerja tapi juga hardware. Sebuah disk SATA SSD RAID pasti pakai tuning strateginya beda. Oke. Ada juga USB. USB kadang-kadang juga ada yang read-nya bagus, write-nya jelek. Ada yang read-write-nya bagus. Ada yang read-nya jelek, write-nya bagus. Jadi tergantung sih. Tergantung banget kayak gituan. Nah, ini ada elevatornya ada 3 sih sebenarnya. Ada completely CFQ, completely fair queuing, ada no operation, no op, ada deadline. Oke. Ini oscillator, kemudian ada barrier tuning. Coba kita lihat. Secara default scheduler CFQ yang akan digunakan. Jadi oscillator scheduler sama dengan CFQ kita bisa lihat di sys block device queue scheduler. Oke, coba kita lihat dulu. Sekarang saya makainya apa? More. Ya. Sys block SDA schedule coba Q scheduler. Saya pakainya deadline. Jadi sekarang kondisinya dia pakai deadline. Oke. Bukan scheduler. Oh, scheduler yang dipakai adalah deadline. Sorry, maaf. Bukan CFQ, bukan no operation, tapi kita makainya deadline. Device adalah block device yang dipakainya. Device ini adalah block device, bisa SDA. Oke. Di sini juga ada I/O scheduler tunable. Oke. Coba kita lihat. Scheduler. Oke. Oke, ini yang bisa di-tune ya. Ada first in first out batch, read expired, write starve, write expired dan sebagainya. Ini bisa di-tune semua. Ini pada dasar saya waktu sih. Write starve. Nih, oke. Jadi bisa di-tune semua. Jadi ada beberapa yang dipakai adalah yang ini, deadline. Oke, coba kita lihat. Saya pakainya tadi kalau nggak salah kita nggak pakainya yang deadline ini, MQ deadline. Oke. Kalau kita mau membuat nice satu I/O, kita bisa I/O nice. Jadi kita bisa I/O nice. Kita bisa man. Nah ini. Oke. Untuk program ID mana, I/O-nya mau dikasih kayak gimana? Ini ada idle, base effort, terus ada real time. Oke. Base effort pun ada kelasnya 0 sampai 7 bisa diatur. Ini contohnya adalah I/O nice minus C itu apa? Kelas. Program ID-nya kita bisa lihat di top. Nah ini sebelah kiri itu program ID, yang kiri ya 3036 itu program ID semua. Kemudian kita bisa nice. Oke. Kalau kita lihat lagi man I/O nice. Nah, cara nge-nice-nya itu kayak gini nih. Program ID mana mau di nice kayak gimana? Kira-kira kayak gitu. Oke.
Nih, jadi program ID mana, device-nya seperti apa. Oke, jadi bisa diatur. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, ini beberapa yang bisa coba. Ini sistem block, device, queue, I/O schedule. Coba. More, system block, SDA, sched, queue, slice idle. Oh, parameternya udah beda ya. Ini parameternya beda nih sebenarnya. Oh, sorry, maaf. I/O schedule. Oke, di sini cuma ada Vivo batch, front merge, read expired, write expired, write start. Kalau di sini ada idle, ini ada quantum, ada low latency, iya beda lah. Harus dimainin lagi. Jadi kalau kita pakai CFQ, pada dasarnya kita bisa ngatur banget. Oke, itu CFQ. No op itu hajar bleh. Pokoknya eh, scheduler sederhana yang dapat menyampaikan semua ditujukan dia langsung di I/O. Jadi tanpa dikasih jadwal apa-apa, pokoknya kalau ada data yang harus dikirim, kirim aja. Pakai doa, moga-moga masuk ke harddisknya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau no op itu kalau kita pengen kenceng banget. Semua langsung hajar, semua langsung hajar. Akan sangat berguna untuk mencek apakah sebuah keputusan I/O scheduling dari schedule lain tidak menyebabkan penurunan performance I/O. Jadi bisa dipakai buat ngecek, tapi pada dasarnya tidak ada operasi sama sekali di antrian, di queue, masuk semua. Oke. Dalam beberapa kasus, schedule ini sangat bermanfaat untuk device yang melakukan I/O scheduling sendiri, seperti intelligent storage, device yang tidak tergantung pada gerakan mekanik seperti SSD. Biasanya deadline I/O schedule adalah pilihan yang terbaik untuk device ini karena no op mempunyai overhead yang lebih sedikit dan menghasilkan performance yang lebih baik untuk beban kerja tertentu. Kira-kira kayak gitu. Jadi no op pada dasarnya nggak proses hajar. Nah, deadline ini berorientasi pada latensi. Oke, seberapa banyak seberapa besar delay yang bisa ditolerir, latensi yang bisa ditolerir. Jadi dia akan nyimpan antrian untuk read write berdasarkan nomor sektor, memelihara 2 aliran read write, tambahkan request panjang ini dan sebagainya. Jadi ini membuat si hard disk jadi bagus ininya, performance-nya. Coba kita lihat di sini. Read expired ada 500, more write expired 5000, write staff berapa gitu. Jadi ini bisa diatur banget. Oke. Ini udah. Nih. Write staff saya 2, di sini 3. Read 500, di sini sama. Nah, sekarang ada I/O barrier tuning. Kebanyakan file system, apakah itu XFS, ext3, ext4, Razer FS, akan punya penghalang atau barrier untuk write ke disk langsung. Sangat komit buat transaksi ya. Penghalang write ini memastikan urutan yang benar dari proses write, membuat disk write cache aman untuk digunakan dengan sedikit mengurangi performance. Jika disk yang digunakan menggunakan backup baterai, memastikan penghalangan write secara aman bisa
naikin performance kira-kira. Eh, jadi write barrier bisa disable menggunakan pilihan pada saat mount barrier 0. Tapi ini hanya berlaku untuk EXT 3, EXT 4 sama Razer FS. Khusus untuk SFS pakainya no barrier. Oke. Jadi ini waktu pada saat kita menempelkan hard disk gitu misalnya. Oke. Cuman ini untuk demoin kita harus pakai USB flash disk nih buat ngasih lihat seberapa susah. Mematikan barrier pada disk tidak akan menggaransi crash pada saat penulisan terjadi mati lampu. Oke. Yang akan menyebabkan data korup pada file system. Jadi hati-hati. Kalau sampai lampu mati, ya udah mati. Jadi kita berasumsi datanya ada di cache. Nanti lampu mati, cache-nya akan di-write ke hard disk baru dia mati. Enggak. Lampu mati yang ada di cache ya hilang semua. Gitu. Beres ya. Itu kira-kira secara umum yang namanya tuning-tuning I/O tadi. Nah, sekarang kita masuk ke ini udah ya. Ini sekarang tujuan memori ini. Oke. Sekarang yang tadi I/O itu hard disk, sekarang kita masuk ke manajemen memori. Oke. Untuk mengerti mencun perilaku manajemen memori di kernel, sangat penting untuk mengetahui bagaimana si manajemen memori tadi kerja dengan subsistem yang lain. Oke. Jadi di sini biasanya disebut dengan virtual memory manager yang biasanya disebut VM. VM adalah mengatur alokasi RAM dari seluruh kernel dan program. VM juga bertanggung jawab untuk memberikan lingkungan virtual memory untuk keperluan user, biasanya melalui API POSIX atau ekstensi Linux. VM bertanggung jawab untuk membebaskan RAM jika terjadi kekurangan memori dan sebagainya. Oke. Jadi penting untuk dimengerti ketika mempelajari mencun VM adalah bagaimana cache memori itu di manage. Oke. Tujuan umum VM cache adalah untuk meminimalkan cost dari I/O disebabkan oleh swapping. Swapping itu pakai hard disk sebagai RAM ya. Jadi kita berusaha ngatur supaya hard disk tidak dipakai RAM. Jadi RAM itu swap tidak dipakai. Semua data sebagainya sebisa mungkin adanya di memori gitu. Oke. Termasuk kalau kita pakai network file system, kita berusaha tidak dipakai. Hal ini dapat dicapai dengan menghindari I/O secara keseluruhan atau dengan menggunakan I/O dengan pola yang lebih baik. Free memory akan digunakan diisi oleh cache. Semakin banyak memori yang tersedia untuk cache atau anonymous memory, semakin efektif operasi cache dan swapping. Akan tetapi jika terjadi kekurangan memori, cache akan dipangkas dan memori akan diswap. Jadi kalau RAM-nya udah habis, ya udah, potong, sebagian akan ditaruh di swap supaya memorinya masih ada sisa. Kalau enggak, kacau. Jadi yang benar-benar nggak dipakai, taruh di swap. Untuk beban kerja tertentu, hal pertama yang dapat dilakukan adalah memperbaiki performance dengan menaikkan memori, mengurangi frekuensi di mana memori harus di swap. Oke. Keduanya adalah mengubah cara mengatur cache dan mengubah parameter kernel, kira-kira kayak gitu. Oke, coba kita lihat. Ini istilah-istilah yang dipakai ya. Saya coba bisa loncat nggak? Langsung cara settingnya aja. Oh, bentuknya cerita di bawah. Nih, kalau mau daftar lengkap parameter VM yang di sebaiknya dilihat di sini. Coba kita lihat ya. Ada nggak? Kemungkinan bisa berubah loh. More. Tuh kan nggak ada. Oh, dia source Linux sih.
locate vm.txt. Oh, nggak ada. Jadi ya udah cari di Google kepaksa lah. vm.txt. Ini dia, ada di sini. Ada di kernel.org ada, di sini ada. Nah, ini dia. Ini yang bisa kita mainin. Oke, parameter seperti ini. Di sini ada catatan-catatannya. Admin reserve kilobyte sekian, should provide enough for admin to login and kill process. Jadi ada sekitar 8 mega di reserve buat admin supaya bisa masuk dan jadi guest, bisa nge-kill dan sebagainya. How do you calculate a minimum useful reserve? Adalah SSH tambah shell tambah satu aplikasi. Oke. Rata-rata sekitar 8 mega di reserve. Nih, admin reserve kilobyte. Coba kita lihat ke dalam proxys VM. Proxys VM. Ini dia. More admin reserve kilobyte, dia kasihnya 8192. Oke, sekitar 8 kilobyte lah. Oke. 8 kilobyte, 8 megabyte. Oke. Ini block dump tuh apa? Jadi diterangin satu-satu sama dia. Oke. Compact memory only when config compact is set. 1. Compact uneffectable bisa di set segala macam. Oke. Ini waduh, banyak banget ya. Saya lagi cari yang praktisnya, yang minimal banget. Ini nih. Reserve-nya berapa, bisa dihitung dari sini sih. Ini ada hitung-hitungannya dikit lah. Oke, ada memory failure, early kill dan sebagainya. Ini semuanya bisa dilihat, tapi nggak ada yang ininya ya. Perasaan saya, nggak ada. Ya udah. Ini yang beberapa yang penting bisa dilihat di sini. Parameter virtual memory yang dapat dicune, ada swappiness, itu buat seberapa sering dia akan naruh memori di swap. Oke. Default swap I/O cenderung tidak seefisien I/O yang lain. Oke, jadi semakin gede nilainya, semakin nge-swap dia. Supaya tidak nge-swap, ini dikecilin. Oke, supaya dia lebih. Cuman dengan kondisi hari ini dengan teknologi SSD, sebetulnya swapiness sudah nggak masalah banget sih sebenarnya, karena harddisknya juga memori juga sih sebenarnya. Nah, ini adalah VSF cache pressure. Parameter ini mengontrol tendensi kernel untuk mereclaim memori yang digunakan untuk cache VFS versus page cache dan swap. Oke, ini kalau buat claiming ya. Nah, minimum free kilobyte, parameter ini mengontrol jumlah memori yang harus bebas free digunakan untuk aplikasi khusus, termasuk yang tidak bisa nunggu reclaim. Parameter ini biasanya tidak dikecilkan kecuali sistem dicune secara sesama menggunakan memori. Oke, jadi ini minimumnya berapa? Itu yang buat reclaim. Buat write back, buat memori, ini ada dirty background ratio, persentase dari memori total yang free, dan reclaim memori. Page yang dirty, kalau yang kotor maksudnya ada data tapi bisa dibersihin. Tidak jika jumlah dari page cache dirty melebihi persentase ini, thread write back akan mulai write back memori dirty. Defaultnya 10%. Dirty ratio ini
sama dengan nilai persentase di atas, tapi nilai ini jika nilai dilalui maka aplikasi yang write ke page cache akan diblokir dan mulai melakukan write back juga. Defaultnya 40%, kemudian dua nilai ini secara sama melakukan perilaku page cache write back. Ini jika nilai ini dinaikkan akan lebih banyak memori dirty yang disimpan di sistem atau yang lebih lama. Jadi kira-kira kayak gitu dirty ratio-nya ya. Read ahead, nah ini yang penting, read ahead. Ini adalah kalau kita lagi baca satu file, kalau kita read file, supaya cepat prosesnya, dia akan ada proses read ahead. Jadi misalnya gini, kita lagi baca satu file, kemudian atau paling bukan baca lah, kita lagi nonton video, nonton film atau dengerin lagu. Biasanya kalau lagi dengerin lagu, nonton video atau film segala macam, posisi data yang kita lagi dengerin atau lagi tonton, biasanya itu kan datanya semua dibaca ya. Nah, si sistem operasi akan baca lebih dulu sebelum dikasih perintah, supaya pada saat lagunya lagi kita dengerin atau filmnya lagi kita tonton, datanya sudah ada di memori. Tidak perlu lagi diambil dari hard disk. Jadi fungsinya read ahead ini adalah dia punya kemampuan untuk ngambil data sebelum data itu dibutuhkan. Kira-kira kayak gitu. Berapa besar data yang bisa diambil duluan? Itu 512 kilobyte. Jadi besarnya segitu. Jadi kita bisa lihat sistem blok SDA1 masuknya apa? Q read ahead. Ini cuman 128 kilobyte. Jadi read ahead-nya cuma 128 kilobyte. Oke. Ini bisa dirubah-rubah semua nih ya. Ntar kalau mau dimain-mainin bisa dirubah di situ. Oke. Yang lainnya bisa dilihat di VM ini. Nah, non-uniform memory access, salah satu VM yang paling penting adalah memberi strategi alokasi buat non-uniform memory access. Sebagian besar server yang soketnya banyak hari ini adalah mesin yang pakai NUMA ini, non-uniform memory access. Dia bisa ngatur swap sama cache khusus supaya performanya baik. Ada banyak dokumen yang menjelaskan bagaimana memperbaiki alokasi memori NUMA. Salah satu parameter interaksinya adalah reclaim page ini. Oke. Kalau di set 0, NUMA nggak jalan. Harus dimainin. Monitor perilaku VM bisa pakai VM stat, memperlihatkan ringkasan yang baik terjadi dari VM. Proc mem info untuk memberikan detail kemana saja memori dilakukan. Slab top itu bisa ngelihat berapa memori yang dipakai kernel, buffer, inode, external dan sebagainya. Coba kita lihat VM tools, VM top. Oh, harus diinstal dulu apt install VM top ya. Oh, VM start, sorry. Start. Wah, udah nggak ada. Oh, langsung udah ada, sorry, maaf. Clear. VM start, kita bisa lihat swapnya berapa, free berapa, buffer berapa, cache-nya berapa. Ini dari memori, swapnya ini I/O-nya berapa, sistem berapa, kondisi CPU-nya berapa. Jadi kita bisa lihat kondisinya dari VM start ini. Itu VM start. Kalau proc mem info kita bisa lihat, nah ini lebih parah nih. Mem info, parah kan? Tapi pada dasarnya kita bisa ngelihat total memori saya sekitar 8 GB, free-nya sekian, yang tersedia berapa, dipakai buffer berapa, dipakai cache berapa, yang aktif berapa, tidak aktif berapa, semuanya kebaca. Oke, itu dari proc mem info. Slab top, nah, ini nggak tahu, ini belum pernah pakai juga saya. Slab
Oh, oke. eh aktif total objek 96%, slabnya 100%, cache-nya 68%, total size-nya sekian mega. Nah ini objek-objeknya berapa, buffer head berapa, dentry berapa, VM area structure berapa, anon VM segala macam bisa dilihat di sini. Gitu. Ini jangan khawatir, ini gerak loh, berubah-ubah terus. Oke. Oke, kira-kira itu yang gedenya. Karena masih ada waktu, saya akan coba bahas juga tentang ini ya, apa sih namanya, buat benchmark. Nah ini nih, ini udah kita masuk ke benchmark. Benchmark pada dasarnya adalah buat mengukur sistem operasi kita seberapa bagus sih. Kalau sistem operasi ini ditaruh di i5 kayak gimana, i3 gimana, kalau mini PC gimana, segala macam. Ada beberapa buat benchmark. Salah satu yang saya suka pakai buat ngukur adalah Unix Bench. Cuman ada benchmark yang lain juga ya, memory bandwidth benchmark sama network benchmark. Saya akan kasih lihat dulu Unix Bench buat ngukur kondisinya dia. Ya, lama. Oke. Ini contoh, keluarnya angka seperti ini nanti benchmarknya. Ini kelihatan Intel Pentium 3 segini, Axio Centrino 2 ini kira-kira berapa, ini 200, ini 700. Kira-kira hampir 3 kali lebih cepat. Rainer Server Xeon Quad lebih cepat lagi. Tapi perlu dikali 4 karena ini benchmark yang versi yang 41 ini untuk single prosesor. Jadi ini contoh yang ini pakai ini. Sementara benchmark yang 513 ini buat multi-core. Jadi kita tahu ada yang ini semua multi-core sih. Yang ini masih single nih. Yang ini multi. Oke. Ini cara installnya seperti ini. Saya udah makainya. Cuman sekarang Unix Bench mungkin udah versinya lebih baru lagi. Udah nggak tahu berapa. Dan kalau lihat hasilnya, ini contoh-contoh hasilnya. Ini angkanya ya. Jadi laptop Axio Zeta 382, Celeron 600, Quad, Xeon Quad hampir 850 lebih, Rainer Server yang ini 940. Jadi kita bisa lihat hasil pengukurannya dia. Oke. Ini pakai 410, ini pakai 513. Kelihatan skornya naik banget. Karena ini udah ngukurnya benar untuk multi-core. Kalau yang 410 itu bukan buat multi-core. Jadi dia ukurnya single core aja. Padahal ini prosesornya udah multi, yang ini yang ukur multi-core beneran. Oke. Ini Raspberry 426, Asus Mini PC 670, Pentium dual core 1000, ini 1000, kemudian Next hampir 3000, server beneran 4000. Jadi kita bisa lihat urutannya. Jadi kalau mau beli satu komputer segala macam, kita bisa ngukur ini dan kita bisa ngelihat kira-kira kemampuan komputer saya berapa dibandingkan yang lain. Nah ini kalau kita pengen lihat hasil benernya, yang ini sih outputnya. Nah outputnya kayak gini nih. Mabok, outputnya banyak banget. Intinya yang kita ambil angka yang ini doang sih. Tapi dia ngitung macam-macam ya. Dia ngitung terutama prosesornya nih. Ini ketahuan prosesornya apa? ARM, karena ini tadi ini ya. Ini yang kita ukur adalah Raspberry, jadi prosesornya ARM, dan ini kita bisa lihat kemampuannya kayak gimana. Ini kalau kita lihat server, ini Xeon, prosesornya nggak ada di sini. Oh nggak ada sih prosesornya. Oh ini dia. Ini dia prosesornya Xeon, 3 GHz kelihatan prosesornya. Dan nanti kalau kita hasil mengukurnya kelihatan nih hasilnya. Oke. Jadi enak. Jadi sebenarnya cuma ngompil, jalanin, lihat hasil, dan kita bisa bandingin. Kira-kira kayak gitu. Dan ini yang diukur macam-macam sama dia. Kalau kita pengen spesifik ke satu hal aja,
Ya kita harus ngeliat ke dalam dan kita lihat masing-masing ini kayak gimana, ini kayak gimana. Itu kira-kira. Oke, demikian. Coba, weh, ya udah. Ini katanya selama puasa waktu kuliah dikurangin. Ini minta maaf nih, ini saya bukan di kampus karena tadi ke kampus masih ditutup. Jadi saya pindah dari kampus ke rumah. Ini lagi dibenerin ini rumahnya jadi kacau. Demikian, mudah-mudahan bisa kasih gambaran tentang scheduling prosesor, scheduling kernel, prosesor, scheduling memori, scheduling I/O, sama ngukur pakai Unix Bench. Oke, mudah-mudahan kebayang, dan kalau mau ngelihat nanti bisa dilihat di YouTube rekamannya. Mudah-mudahan saya nggak gagal. Berapa kali saya gagal ngerekam gara-gara harddisknya habis sih sebenarnya. Oke, tolong semua kuis UTS UAS dikerjakan. Tolong daftar sebagai mahasiswanya, terus kerjakan kuis UTS UAS supaya nilainya bagus. Kalau ada apa-apa bisa tanya di Twitter. Nah, minggu depan katanya UTS, jadi kemungkinan besar minggu depan nggak kuliah ya. Jadi minggu depan UTS, minggu depannya lagi kuliah. Khusus untuk kuliah mikroprosesor ini, minggu depan kita akan mulai main dengan Arduino. Oke. Mudah-mudahan ini sebenarnya saya bawa Arduino-nya hari ini. Cuman saya lihat tadi mahasiswanya belum ada, nggak dikeluarin. Belakangan kelihatan ada Erlan, ya udah. Oke, saya tutup dulu kuliahnya. Sampai ketemu 2 minggu lagi berarti. Tolong dikerjakan kuis ujiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa telat ya Erlan?